Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam, Bu Iim. Lagi sibuk nggak nih? Enggak kok. Kenapa, Bu Iim? Bisa ketemuan nggak? Mau Boleh. Di ketemuan mana? yuk di Di tempat mana? biasa. Tempat biasa. Oh, sambil ngebaso dong. 15 menitan lagi ya. Oke. Oke. Makasih udah bisa menempatkan hadir, nemenin aku ngobrol. Iya, Bu Iim. Apa sih yang enggak buat Bu Iim? Ini Bu Nur, boleh langsung cerita nggak nih? Boleh. Apa sih? Ada masalah apa? Saya punya permasalahan nih di kelas. Ya, saya konsultasi Hmm, sama cerita sama Bu Nur karena sama-sama guru kelas 5 kan ya. iya. Kenapa tuh? Mungkin Bu Nur juga kan punya pengalaman, mungkin aja bisa Hmm, berbagi sama saya gitu tuh. Atau hmm, nuntun saya supaya bisa ketemu nih solusinya apa. hmm. Permasalahan saya itu, kita kan ngajar di kelas 5. Iya. Anak saya itu sebagian besar masih tulisannya itu masih acak-acakan gitu, masih belum ada yang sebagian besar masih belum rapi tulisannya. Gimana ya Hmm. caranya gitu tuh supaya lebih rapih gitu tuh. Jadi tulisannya kayak masih yang masih kayak kelas 1 gitu tuh, masih kelas 2 gitu tuh. Oh, apa saja yang sudah Ibu lakukan kira-kira yang untuk mengatasi anak tulisan yang belum rapih itu? Paling yang sudah saya lakukan itu ini Bu, apa namanya, mengingatkan sama anak, "Anak-anak tulisnya yang rapih ya, biar supaya bisa nanti bisa kebaca lagi di rumahnya." Gitu paling. Di-sounding gitu ya? Mhm. Diingetin terus gitu ya anak-anaknya ya? Iya gitu, paling hanya sebatas itu. Mhm. Memangnya apa sih tujuan Bu Iim dalam membantu anak kelas tinggi supaya tulisannya rapi? Ya tentunya supaya bisa terbaca, Bu. Anak-anak bisa semangat lagi, bisa mengulang lagi materi yang sudah mereka tulis di kelas, dan tidak salah mengartikan kata-kata yang sudah mereka tulis itu. Misalkan yang Mhm. harusnya dibaca rumah gitu ya, Iya. banyak dibaca ramah misalkan kayak gitu. Kan Oh, itu salah. bisa Mhm. ngandung arti yang berbeda juga Iya, kan ya? bener. Iya, Mhm. bener. Salah itu gitu ya, salah huruf gitu ya, jadi salah arti. Iya, 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 iya. Eee, terus, mengapa Bu Iim menganggap tulisan rapi itu dianggap penting dalam tahap pembelajaran? Ya seperti yang saya bilang tadi, Bu. Supaya bisa terbaca kembali kan, Mhm, dan tidak salah mengartikan kata-kata yang udah ditulis. Dan kalau jelek juga kan anak tidak semangat gitu tuh buat belajar di rumahnya. Dan pada akhirnya prestasi anak juga bisa terganggu, bisa berpengaruh terhadap prestasinya di mhm, sekolah. mhm. Iya, iya. Eee, terus menurut Bu Iim tulisan yang rapi itu yang bagaimana? Misalkan cara menulisnya, hurufnya yang benar gitu. Misalkan ada tuh yang masih nulisnya angka 8 aja yang harusnya misalkan dari kiri ke bawah ke atas itu ya. Ada yang dari atas ke bawah gitu tuh, kan itu juga bisa berpengaruh kerapihan ya. Mhm, Ada yang A seperti itu, ada yang O-nya seperti itu gitu tuh. Cara penulisannya juga kurang tepat, jadi berpengaruh sama kerapihannya. Kemudian mhm, nulis kalimatnya itu ada yang di tengah-tengah antara garis gitu, bukan di pas garisnya itu, bukan di atas pas garisnya mhm, itu, mhm, jadi mhm. mengambang gitu tuh. Ngambang ya? Kemudian ada apa Mau namanya antara kata satu dengan kata lainnya itu apa namanya, seperti kayak tidak ada spasi gitu tuh. Jadi ketika dibaca mhm, tuh mhm.
apa ya, nggak lancar gitu tuh, karena masih mikir, ini katanya apa gitu, karena masih agak nyambung-nyambung dengan satu kata dengan Mhm kata yang mhm. lainnya. Oh, jadi, apa, terus si tulisan juga masih kayak kereta gitu ya, nyambung gitu ya? Heeh. Heeh heeh heeh. Terus, apa yang Ibu ketahui tentang alasan yang membuat tulisan anak itu belum rapi? Apa ya, mungkin dari waktu awal belajar anak itu di kelas 1 atau mungkin di TK, tidak dibimbing gitu tuh cara memegang pulpennya, Mmm. tidak diarahkan bagaimana cara menulis yang benar gitu tuh. Kemudian Mmm, cara menulis hurufnya itu tidak tepat gitu tuh, bagaimana cara nulis di awal hurufnya itu. Jadi mhm cara nempatin hurufnya di garisnya itu juga kurang tepat. mhm mhm. Juga bisa dipengaruhi oleh itu, apa namanya, mungkin anaknya karena gangguan motoriknya ya, Bisa mungkin jadi juga ya. belum rapinya itu mungkin karena situasinya, anaknya itu karena males nulis gitu tuh, jadinya Mhm. asal aja nulis gitu tuh. Ya, jadi bisa beberapa faktor ya, Bu? Buat Mhm anak nggak mhm. rapi tulisannya bisa banyak faktor, bisa banyak sebab. Banyak penyebabnya ya. Mhm. Terus rencana Bu Iim nih, untuk membantu anak tersebut meningkatkan keterampilan menulis rapinya tuh bagaimana? Mmm, mungkin dipetakan dulu ya, apa namanya, setiap tulisan anak, apa aja kekurangannya nih, sehingga bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Lihat nih tulisan anak, apa sih yang kekurangannya, apa yang harus diperbaikinya. Kemudian setelah itu, apa ya, cari referensi mungkin, apa namanya, cara ngajarin anak menulis rapi. Banyak Mhm, mungkin video-video ya di YouTube ya, cara ngajari iya. anak supaya rapih tulisannya. Iya, jadi Bu Iim mau dipetakan dulu gitu ya, eee, tulisan anak mana yang sudah rapi, mana yang belum, terus biar Bu Iim tahu gitu ya, mana anak yang sudah rapi, mana yang belum gitu ya. Terus sama mencari referensi Mhm mhm mhm. untuk mengajari cara menulis rapi. Iya, Lalu setelah itu apa yang Ibu lakukan? eee setelah itu, ngumpulin anak mungkin, kasih tahu, "Nih, apa namanya, ibu punya rencana akan mengajari kalian," gitu tuh, apa namanya, cara menulis supaya lebih rapi. Dikumpulkan sih anak-anak yang kurang rapihnya itu, yang tulisannya kurang rapi. Dan dilihatkan kepada mereka supaya, apa namanya, dilihatkan kepada mereka tulisan-tulisan yang rapi, contoh tulisan-tulisan yang rapi, agar mereka semangat gitu tuh, Mhm memperbaiki tulisannya. mhm. Terus, apa saja rancangan aktivitas untuk membantu mereka, berlatih menulis menurut Bu Iim tuh? Supaya lebih teratur gitu ya? Apa ya, supaya terencana, berarti Mhm, buat mhm. jadwal, Bu, ya? Buat jadwal belajar khusus, Oh iya, bisa pastinya di bisa bisa. luar di luar jam belajar, setelah pulang Mhm, sekolah gitu tuh, supaya lebih fokus. mhm, Mengajari anak memegang alat tulis yang benar gitu tuh, di mhm dalam mhm itunya, mhm. mencontohkan, ya tentunya mencontohkan cara menulis yang benar itu, Gini gitu dengan ya, kayak rapinya. gini gitu. Mhm mhm. Ya, eee, apa, ngajarin tadi Bu Iim bilang ngajarin pada waktu di luar jam belajar gitu ya? Mhm Cara megang alat tulis, terus, mhm cara menulis yang benar juga dicontohkan sama Ibu ya. Nah, mhm selain mhm. itu, apalagi tuh Bu, yang bisa dilakukan? Apakah Ibu juga meminta bantuan untuk mengatasi tantangan tulisan anak yang belum rapih itu? Maksud saya seperti misalkan menghubungi orang tua atau guru lainnya, atau bagaimana? Oh, iya, heeh. Tentunya orang tua, Bu. Kan, kita harus menginformasikan, apa namanya, rencana ini gitu, supaya, apa namanya, orang tua
tahu jadwal pulangnya. Kan biasanya orang tua tuh, "Bu, kok belum pulang?" Gitu. Berarti kita harus menginformasikan rencana berarti saya harus menginformasikan kepada orang tua bahwa anaknya itu akan mengikuti belajar tambahan gitu. Dan juga meminta kerjasamanya agar mengawasi anaknya tersebut ketika saya memberi tugas belajar di rumah, belajar menulis di rumah. Baik. Bagaimana mengenai jangka waktunya? Apakah Bu Iim punya rencana jangka waktu berapa lama gitu? Mungkin sampai tulisan mereka rapih gitu tuh targetnya. Semoga saya juga konsisten ya, sampai tulisan mereka rapi. Lalu menurut Bu Iim, indikator apa saja yang bisa dikatakan tulisan mereka itu rapi? Apa ya, mungkin kata-kata dalam kalimat itu ditulis di atas garisnya, tidak mengambang di tengah-tengah gitu tuh. Kemudian tulisannya juga tidak terlalu miring. Kemudian ya jarak huruf, jarak kata dengan katanya itu rata gitu, tidak saling bertabrakan. Ada spasinya, ya kata ada spasinya lah setiap kata dengan kata yang lain. Minimal seperti itu. Iya, berarti Bu Iim sudah tahu tuh ya solusinya ya. Udah tanpa disengaja Bu Iim tanpa sadar Bu Iim sudah mengetahui solusinya kan. Jadi sekarang apa komitmen Bu Iim terhadap aksi ini? Mungkin minggu ini Bu, saya akan mengelompokkan anak yang tulisannya rapih dan yang tidak rapih. Kemudian menginformasikan, meminta persetujuan kepada orang tua gitu tuh, apa namanya, untuk jadwal tambahan belajar menulis setelah pulang sekolah. Jadi minggu ini Bu Iim mulai bergerak ya untuk mengelompokkan anak gitu ya, mana yang tulisannya rapi, mana yang tidak. Terus sekaligus menginformasikan kepada orang tua murid gitu ya. Terus supaya tahu apakah Ibu sudah melaksanakan komitmen itu, kapan kira-kira? Minggu depan ketemu lagi ya Bu ya. Oke, boleh deh. Yang bicarain sejauh mana progres yang udah saya lakukan gitu tuh. Boleh, Makasih Bu boleh. ya, udah nemenin saya ngobrol. Boleh, nanti ketemu di mana? Di sini lagi? Oh, di sini lagi aja lah yang gampang. Tempat biasa ya. Iya, boleh, boleh. Terus gimana nih, Bu Iim sudah dapat kan ya solusinya? Coba untuk memperjelas kembali solusinya bagaimana coba yang Bu Iim sudah dapatkan dari percakapan sekarang? Ya, saya sudah dapat gambaran sih yang udah apa yang harus saya lakukan. Yang tadi mengelompokkan anak-anak, kemudian ngasih tahu orang tuanya tentang jadwal, kemudian lanjutannya ya mulai berlatih mengajarin anak apa namanya cara menulis yang benar gitu. Nah, berarti sudah ini ya, sudah nggak galau lagi ya, Bu Iim? Ya, makasih Bu ya. Sama-sama. Habis juga nih kita. Makasih loh, ini udah ditraktir. Ya, sama-sama.